Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, senang sekali saya Ida Almadani kembali hadir menemani Anda dalam program Dialog Aceh Bicara hari ini. Pemirsa, seiring perkembangan zaman saat ini di era globalisasi dan era digital, keberadaan Pancasila saat ini sebagai ideologi negara semakin tergerus. Nah, terutama di kalangan milenial, karena itu membumikan kembali nilai-nilai Pancasila ini perlu dilakukan. Nah, harapannya tentunya Pancasila ini kembali hadir menjadi panduan dalam kehidupan berbangsa setiap warga negaranya. Nah, untuk itu mengetahui lebih lanjut seperti apa sebenarnya pengetahuan dari anak-anak milenial saat ini terkait dengan nilai-nilai Pancasila dan bagaimana tantangan untuk kembali memperkuat nilai Pancasila ini dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan perbincangkan pemirsa bersama dengan narasumber yang telah hadir di studio saat ini. Sudah bersama saya Bapak Hasbi Ali, SPD MSI. Beliau adalah dosen dari FKIP Universitas Syah Kuala. Assalamualaikum Pak Hasbi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir di Aceh Bicara. Dan kemudian pemirsa sudah bersama saya adik mahasiswi dari UIN Araniri, Verolika Bella. Assalamualaikum Verolika. Waalaikumsalam. Ini panggilannya Verolika atau Bella? Boleh bebas. Boleh bebas, yang mana aja. Oke, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik, dan juga pemirsa sudah bersama saya di sini Fauzan Muharram. Beliau adalah mahasiswa pertukaran mahasiswa Merdeka 2 Unsiah. Ya, Assalamualaikum Fauzan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir di Aceh Bicara. Terima kasih kembali. Dan pemirsa, perlu kami informasikan bahwa Dialog Aceh Bicara hari ini terselenggara atas kerjasama TVRI Aceh dengan pemerintah Aceh melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh. Dan seperti biasa, kami juga tidak lupa mengajak Anda untuk dapat bergabung bersama kami di sini di line telepon di 0651 41773. Baik, di awal bicara soal Pancasila, saya ke Pak Hasbi terlebih dahulu. Mengapa sih sebenarnya ini menjadi, dari tema kita saja, ini adalah Pancasila di kalangan milenial, gitu ya. Artinya ada sesuatu yang perlu kita bicarakan terkait dengan milenial kita dalam memahami nilai-nilai Pancasila, begitu. Apa sih sebenarnya yang menjadi hal krusial atau yang penting dalam memahami ataupun memaknai Pancasila ini dalam generasi muda saat ini, Pak Hasbi? Baik, Ibu, kenapa ini kita kembali membumikan Pancasila? Karena generasi milenial kita hari ini sudah tercerabut dari akar budayanya. Mereka sudah tidak sesuai lagi perilakunya dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu kita kembali lagi membumikan Pancasila itu di kalangan milenial. Di kementerian juga kita punya program tentang profil pelajar Pancasila. Bagaimana pelajar itu perilakunya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang menjadi tadi ideologi negara. Oke, apa sih yang membuat Pancasila ini mulai tergerus begitu ya dalam kehidupan bernegara saat ini, khususnya di generasi muda kita? Kita tidak bisa menutup mata juga selain pengaruh perkembangan era global, juga dari milenial itu sendiri mungkin sudah bersikap apatis terhadap Pancasila karena mereka melihat realitas di masyarakat, banyak kalangan yang mereka harus menjadi panutan berperilaku tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai Pancasila, jadi mereka menjadi apatis. Oke, jadi ini menjadi persoalan utamanya ya sebenarnya, apa yang dilihat oleh generasi saat ini, begitu ya. Nah, kalau Verolika sendiri begitu melihat ataupun memahami Pancasila itu sebenarnya saat ini seperti apa sih? Pancasila itu menurut saya sebenarnya sudah ada pada diri setiap orang. Tetapi simpelnya hal kecil seperti kita berteman dengan lain agama itu juga termasuk ke sila pertama. Sebenarnya sudah ada di dalam setiap diri milenial. Hal-hal baik yang dilakukan oleh milenial juga merupakan sebenarnya dasar dari Pancasila itu sendiri, yang tanpa milenial sadari mereka sudah mengamalkan Pancasila itu. Cuman semakin berkembangnya era digital ini, bicara milenial kan bicara soal era globalisasi, handphone, internet, media sosial. Mungkin sudah
perkembangan teknologi ini malah mengenyampingkan pemahaman terkait dengan Pancasila ya. Padahal sebenarnya Pancasila ini akan menjaga ya Pak ya apa yang mungkin ketika teknologi ini berkembang secara pesat begitu ya, bentengnya itulah nilai-nilai Pancasila ini sih sebenarnya ya Pak Hasbi. Pancasila itu sebagai filternya sebenarnya, karena dia kan nilai budaya luhur kita. Dan ini malah yang harus diperbaiki ya, karena kita lihat mungkin pengaruh perkembangan zaman ini saat ini banyak sekali persoalan-persoalan yang dulu mungkin tidak terjadi, saat ini bahkan terjadi, misalnya banyak penyalahgunaan narkoba atau lain sebagainya, begitu pornografi dan lain sebagainya. Ini yang mungkin yang akan dapat diatasi ketika Pancasila ini memang benar-benar bisa diterapkan dalam kehidupan bernegara. Dikembalikan lagi kepada fungsinya semula. Seperti program tadi yang Saudara Fauzan Muharram mengikuti, ini pertukaran mahasiswa merdeka, kita ada satu programnya itu modul Nusantara. Bagaimana kita memperkenalkan kembali budaya-budaya bangsa itu kepada generasi milenial. Jadi seperti mereka ini dari seluruh wilayah Indonesia, beliau dari Jawa Barat, kemudian kita juga ada yang dari Sulawesi, Kalimantan, seluruh Indonesia datang ke Aceh, kita bawa untuk melihat budaya-budaya yang ada di Aceh. Oke, artinya Fauzan bisa menceritakan ya apa sih sebenarnya PMM ini ya, pertukaran mahasiswa merdeka gitu ya. Coba dijelasin ke pemirsa. Nah, sebelumnya mungkin saya sebagai mahasiswa dari salah satu universitas di Garut, Jawa Barat khususnya. Terutama sangat antusias mengikuti program pertukaran mahasiswa ini. Terlebih itu di dalamnya terdapat bagaimana kita mengenal budaya secara keseluruhan. Ada seri modul Nusantara yang mana di dalamnya budaya-budaya, kemudian teman kita tuh banyak beragam Mbak. Ada yang dari Sulawesi, kemudian dari Lombok, itu berkumpul dalam suatu modul Nusantara yang mana satu dan lainnya itu saling mengenalkan secara tidak langsung, baik dari budaya, kemudian bahasa, suku dan lain sebagainya. Artinya ini mahasiswa PMM ini terkumpul dari seluruh Indonesia di Aceh, dan mereka di sini berkuliah atau gimana Pak? Sebagian ada berkuliah mengalami mata kuliah, tapi khusus untuk modul Nusantara, saya membawa mereka ini ke lokasi-lokasi budaya yang ada di Aceh. Sudah ke Rumah Aceh, Museum Aceh, pokoknya memperkenalkan budaya Aceh ke generasi milenial, sehingga mereka mengetahui bahwa Indonesia itu ternyata beragam dan kaya dengan budayanya. Inilah nilai-nilai Pancasila yang harus kembali kita tanamkan kepada generasi muda. Jadi ini berlangsung untuk berapa semester ini mereka? Satu semester. Sampai Desember. Mereka baru 2 bulan di sini. Desember kembali lagi. Desember berakhir kembali ke kampus masing-masing. Mahasiswa Aceh juga ada di luar. Jadi ini bertukar. Kita punya tema bertukar sementara bermakna selamanya. Jadi mahasiswa kita yang dari Aceh ke daerah lain dan kemudian yang dari luar masuk ke Aceh untuk belajar di sini. Begitu. Apa yang selama 2 bulan ini sudah dialami oleh Fauzan dalam mempelajari yang ada di Aceh? Tentunya sangat menarik mungkin Mbak. Yang saya tahu sebelum ke Aceh itu terkenal dengan Serambi Mekahnya. Apalagi kota Aceh kota syariat. Tujuan pertama saya ke sini kan ingin memperdalami ilmu mungkin Mbak ya. Nah, hal yang menarik itu ketika pertama kali ke sini mungkin di waktu jam sholat. Waktu jam sholat yang berbeda ya. Kan kalau di Jawa khususnya jam 6 sore itu udah maghrib. Di sini masih terang begitu mungkin Pak. Jadi perbedaan waktu ini jadi lebih terkesan ya. Itu. Ternyata di sini tuh jam 6 masih terang, udah siap-siap mau sholat aja gitu ya. Tapi kalau kita balik ke tema kita terkait dengan Pancasila nih, apa sih yang Fauzan nilai dari anak-anak muda yang seumuran ataupun sama-sama mahasiswa seperti Fauzan, tidak hanya yang ada di Aceh ataupun di Garut, bagaimana sih sebenarnya anak-anak saat ini memahami terkait dengan Pancasila ini? Baik Mbak, terkait pemahaman Pancasila di kalangan milenial, tentunya pertama tidak pas bila disajikan secara filosofis, secara teori. Kita menggunakan contohlah, kita kan tidak bisa dipisahkan apa yang dengan media
dibuatlah sebuah misalnya konten-konten sederhana untuk memaknai dari Pancasila tersendiri. Selebihnya dari itu kita melakukan keseharian kita udah bagian dasar dari Pancasila, mengamalkan butir-butir Pancasila dari kejujuran, kemudian kita sopan santun, kemudian kita belajar. Itu bukti dari implementasi kaum milenial untuk memaknai Pancasila, begitu mungkin. Kalau Verolika, kalau yang anak Aceh nih gitu ya, memahami Pancasila itu kan dari tadi seperti Fauzan katakan bahwa dengan apa yang kita lakukan keseharian kita itu sebenarnya sudah bagian dari implementasi dari Pancasila begitu. Tapi kesadaran bahwa ini adalah nilai-nilai Pancasila dan kemudian atau biasa disebut dengan Pancasilais begitu ya Pak ya, oleh yang sekarang lagi ini. Seperti apa sebenarnya kalau teman-teman yang ada di kampus atau di tempat nongkrong yang bareng-bareng orang Aceh? Sebenarnya di Aceh sendiri milenialnya sudah begitu baik dalam perbedaan itu sendiri. Karena sebenarnya Pancasila ini kan dirancang sudah sangat baik dalam, kan negara Indonesia ini multikulturalisme. Jadi Pancasila itu dirancang untuk kita untuk memahami perbedaan dari baik dari teman-teman. Sebenarnya bukan siapa yang paling Pancasilais, tetapi siapa yang paling mengamalkannya. Implementasinya sih yang paling penting begitu ya. Karena Pak Hasbi kalau dulu di zaman saya mungkin zaman sekolah itu dari SD sudah harus hafal Pancasila begitu ya, dan itu sebagai rutinitas, tapi terpotong pada saat masa konflik nggak boleh lagi gitu ya, dan akhirnya bersambung lagi gitu. Ini kan mungkin jadi satu pertanyaan sebenarnya, apakah anak-anak sekarang itu benar-benar diberikan pengetahuan baik itu di tingkat sekolah ataupun perguruan tinggi untuk mengerti benar Pancasila ini adalah sebagai dasar negara dan diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari, karena kan tantangannya tadi ini perkembangan teknologi ya Pak ya. Untuk sekarang ini tidak bisa lagi seperti tadi teoritis atau filosofis. Oleh karena itu Kementerian Pendidikan tadi punya program profil Pancasila. Di situ bagaimana pelajar Pancasila itu mereka bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai budaya bangsanya. Jadi sistem pembelajarannya tidak lagi teoritis, tapi bagaimana aplikatif dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di kalangan mahasiswa juga, mereka sudah generasi milenial kan tidak suka yang teoritis dan filosofis. Mereka suka yang praktis, jadi lebih banyak pada contoh-contoh konkret yang kita perkenalkan kepada mereka. Oleh karena itu seperti program pertukaran mahasiswa ini juga gandengan dari program profil pelajar Pancasila tadi. Di program kurikulum Merdeka itu ada 9 program. Jadi semuanya bermuara kepada mengembalikan budaya Pancasila itu kepada generasi muda supaya mereka kembali lagi meyakini bahwa Pancasila itu adalah nilai-nilai budaya bangsa yang harus mereka pertahankan. Dan kemudian untuk program ini apakah orang-orangnya hanya mahasiswa yang terpilih atau dipilih sajakah, atau memang secara keseluruhan mahasiswa nantinya akan mendapatkan pembelajaran yang sama ataupun mendapatkan kelas PMM seperti ini? Bebas, mereka mengikuti mendaftar sendiri. Kemudian yang untuk profil pelajar Pancasila itu menjadi tugas utama. Kita ada program juga kampus mengajar. Mahasiswa yang dari luar itu ditempatkan di sekolah-sekolah terpencil. Tugas pertama mereka itu bagaimana mensosialisasikan profil pelajar Pancasila tadi. Jadi sejak dari SD mereka sudah harus mampu menanamkan nilai-nilai tadi kepada generasi muda. Dan Fauzan sendiri dalam proses pertukaran mahasiswa ini, apa sih yang kegiatannya yang dilakukan? Tadi Pak Hasbi juga sempat singgung sudah berkeliling ke tempat-tempat budaya di Aceh begitu. Selain itu apa yang dilakukan bersama dengan mahasiswa lainnya? Nah,
Selain kita mengikuti perkuliahan, kemudian kita saling mengenal satu sama lain terkait tadi kan sudah dibahas tentang suku, bahasa secara tidak langsung mungkin, Mbak. Nah, bagaimana kita saling menerima lah satu sama lain, baik saya dari Sunda misalnya, kemudian kawan-kawan ada yang dari NTB, kemudian dari Sulawesi, kita saling mengenalkan secara tidak langsung, oh ini budaya Sunda gini, budaya dari NTB itu gini, jadi bertukarnya itu tidak secara tapi dalam bentuk aplikasi langsung. Gitu. Apa hal yang Fauzan dapatkan mungkin informasi di awal sebelum sampai di Aceh, wah Aceh itu seperti ini. Ketika sampai di Aceh ternyata mungkin beda atau mungkin sama dengan informasi itu, ada nggak? Ada mungkin, Mbak. Ada apa itu? Ketika kalau Aceh itu katanya ketat tentang syariat Islamnya. Ke sini ya ada kan singkatan mungkin, Mbak, Aceh asal tahu cara enak hidup mungkin. Asal tahu cara enak hidup gitu. Yeah. Tapi setelah saya selama 2 bulan di sini, alhamdulillah tidak stigma yang dikatakan di luar itu nggak kejadian gitu mungkin. Dan ini juga bagian ini juga sih sebenarnya Pak ya, memperbaiki informasi-informasi yang mungkin tidak relevan yang terjadi di Aceh gitu ya. Kita sudah coba mengkonter ini, jadi selain tadi modul kebinekaan membawa ke lokasi-lokasi budaya, kita juga ada program inspirasi, kemudian ada program refleksi. Inspirasi bagaimana kita menghadirkan tokoh-tokoh Aceh tentang budaya Aceh, menceritakan Aceh itu sebenarnya, sehingga stigma tadi itu bisa terkonter. Kemudian nanti ada satu lagi sebagai implementasi nilai Pancasila, itu adalah kontribusi sosial. Bagaimana nanti adik-adik ini akan kita bawa untuk berkontribusi membantu orang miskin, orang terlantar, panti asuhan atau apa. Pokoknya mengimplementasikan nilai-nilai kepedulian sosial. Nah, jadi ada satu program bagian dari ini. Bagian dari itu. Dan siapa sih sebenarnya yang terlibat dalam kegiatan ini, Pak, semuanya? Semua perguruan tinggi karena program kementerian. Tapi di USK untuk hari ini kami ada 5, tahun kemarin kami ada 18 dosen pembimbingnya, tapi tahun ini hanya 5 dengan 90 mahasiswa. 90 mahasiswa yang saat ini ada di Aceh, begitu. Dan kemudian 90 mahasiswa ini difasilitasi semuanya? Ya, semua difasilitasi oleh kementerian. Dan kemudian dengan siswa kita yang di tempat lain juga sama ya, yang mereka dapatkan? Ya, sama, programnya sama yang mereka dapat. Makanya untuk sementara mereka kita tempatkan di asrama sehingga bisa bergabung juga dengan yang lain. Verolika juga bagian dari itu ya? Di UIN saya kurang tahu juga kalau di UIN mungkin. Tapi di UIN juga saya Prof. Syahrizal juga itu kan Ketua Forum Pembauran Kebangsaan. Iya, benar. Itu kan sebagai implementasi juga dari nilai-nilai Pancasila. Dosen UIN, Prof. Syahrizal. Artinya dari UIN juga punya program sendiri ya berarti ya, Verolika. Seperti apa sih programnya dalam mengembalikan kembali nilai-nilai Pancasila ini? Kalau di UIN sendiri mungkin belum ada program seperti Merdeka Belajar gitu. Tetapi mungkin pada saat KPM-nya, kerja praktek mahasiswa. Jadi mahasiswa melakukan langsung di masyarakat dalam pengimplementasian nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Dan sejauh ini dalam proses pembelajaran di kampus begitu, penerapan terhadap nilai-nilai Pancasila ini juga sudah semakin diterapkan dengan baik. Sudah sangat diterapkan, seperti misalnya mengajak teman-teman untuk ikut serta dalam demo gitu. Itu juga merupakan bagian dari implementasi Pancasila, seperti demo yang baru-baru ini juga merupakan implementasi dari Pancasila untuk menegakkan keadilan juga bagi seluruh rakyat Indonesia itu sendiri. Jadi punya hak untuk menyampaikan aspirasi begitu ya. Nah, jadi banyak sih sebenarnya yang perlu dimaknai terkait dengan nilai Pancasila ini, Pak ya. Tapi kemudian mungkin lebih konkret lagi begitu. Apa sih sebenarnya yang harus dilakukan oleh pemuda saat ini untuk
bisa mempertahankan nilai-nilai Pancasila ini dalam kehidupan sehari-hari. Tetap seperti yang di awal tadi, bahwa tantangan teknologi yang begitu cepat ini, kan banyak sekali Pak ya media-media baru yang bisa mempengaruhi pola pikir, kebiasaan dan perilaku anak-anak kita, generasi penerus begitu. Apa yang diberikan kepada mereka? Ya, sistem pembelajarannya itu tidak lagi tadi seperti teoritis, jadi bagaimana mereka itu lebih kepada implementasi dari nilai-nilai Pancasila. Kita lihat Jepang sendiri 2016 mereka ada program masyarakat 5.0. Bagaimana mengembalikan budaya Jepang itu pada teknologi yang sangat pesat kemajuannya hari ini. Kita juga seperti itu. Bagaimana generasi milenial hari ini mereka tidak meninggalkan nilai-nilai budayanya dalam mengimplementasikan perkembangan teknologi hari ini. Jadi mereka tetap berpegang teguh pada nilai-nilai luhur bangsanya. Jadi kita tidak melarang, silakan berpikir global, berpikir mendunia, tapi berperilaku tetap lokal, tetap sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa. Jadi jangan dibalik, berpikir lokal tapi perilakunya sudah global. Global gitu ya. Dan ini yang mungkin saat ini tantangannya seperti itu ya, Pak ya? Faktanya realitas memang seperti itu ya. Berpikirnya lokal tapi perilakunya sudah global. Sebenarnya yang diinginkan di era milenial hari ini kan berpikir global, bertindak lokal. Oke. Dan kemudian yang persoalan yang muncul saat ini kan yaitu tadi, karena berpikir lokal dan bertindak globalnya ini ya tidak disaring oleh nilai-nilai Pancasila tadi. Nah, dan banyak sekali sebenarnya seperti radikalisme begitu ya, kemudian narkoba, kemudian pornografi dan lain sebagainya yang saat ini sangat menghantui generasi kita begitu. Apa yang mungkin diperlukan dilakukan oleh pemerintah di sini Pak ya, untuk bisa lebih memperkuat ini? Kalau dari kampus kan hanya sebatas mahasiswanya begitu ya, dan sekarang kita kan perlu secara menyeluruh begitu ya, tidak hanya generasi saat ini tapi generasi yang saat ini memimpin juga harus kembali memahami nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Hari ini secara umum kita sudah sosialisasikan kepada semua warga negara Indonesia bahwa dalam dunia pendidikan kita ada 3 penyakit. Yang pertama intoleransi, pelecehan seksual, kemudian tadi intoleransi, pelecehan seksual, kemudian satu lagi tentang paham yang menghilangkan unsur kebinekaan. Jadi bagaimana intoleransi ini bisa kita counter, kemudian pelecehan seksual itu bisa kita counter juga, kemudian perundungan satu lagi. Itu yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi penyakit di dunia pendidikan kita ada 3 saat ini. Oleh karena itu kita sudah membuat, pemerintah sudah membuat berbagai peraturan seperti keluarnya Permendikbud nomor 30 2001 tentang pencegahan pelecehan seksual. Jadi terutama intoleransi dan perundungan ini yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa. Bahwa kita Indonesia ini kan memang realitasnya beragam. Jadi bagaimana kita bisa menerima perbedaan tadi, seperti yang dikatakan Saudara Fauzan tadi, bahwa mereka dari keberagaman suku budaya bangsa itu bisa menyatu dalam satu program. Jadi seperti itu. Kalau tanggapan Fauzan sendiri terkait dengan apa yang disampaikan Pak Hasbi tadi, ada 3 persoalan yang krusial di Indonesia saat ini, terutama anak-anak muda ini kan harus menjadi bisa membentengi diri dengan kondisi, kita bisa bilang darurat ya Pak ya, untuk kondisi yang 3 ini. Apalagi dengan perkembangan teknologi. Iya, benar. Nah, setidaknya akan saya angkat itu paling ada 2 struktural. Yang mana yang pertama itu ada kultur dan struktur mungkin ya Pak. Kultur masyarakat Indonesia itu kan sekarang tidak bisa dipisahkan dengan media itu. Nah, yang kedua itu struktur, harus pembinaan dari badan ideologi lah mungkin itu Pak singkatnya. Harus dibina bagaimana nanti kalangan muda dapat
memahami sehingga tidak terjadi 3 penyakit akut tadi, intoleran, kemudian kekerasan bullying. seksual. Nah ini bisa dikonter oleh adanya media yang baik mungkin, Mbak. Kalau Fauzan melihat kondisi saat ini, bagaimana kemudian lembaga ideologi ini memanage ini sendiri untuk memberikan semacam edukasi kepada anak muda? Apakah sudah mumpuni untuk bisa diterima dengan baik oleh anak-anak saat ini, anak muda generasi penerus bangsa? Tentunya ini ada apa gitu yang mungkin yang kurang ya Pak, yang mungkin bisa masih meyakini Pancasila itu. Tentunya gini aja, Pak, ketika orang sudah memahami Pancasila, tentunya orang tersebut akan berperilaku baik mungkin, Mbak. Nah, kalau tadi berbicara bagaimana bentuk dari badan ideologi membina ini, saya sendiri mungkin masih ada tahapan-tahapan yang perlu diperbaiki, mungkin begitu. Banyak ada gitu yang perlu diperbaiki gitu. Kalau dari Veronica gimana? Untuk mendapatkan misalnya kita darurat kekerasan seksual, darurat narkoba, darurat perundungan dan lain sebagainya, banyak daruratnya itu. Ini kan jadi hal yang penting mulai dari sekarang. Generasi muda itu harus benar-benar diberikan edukasi terbaik terkait dengan mengatasi persoalan-persoalan ini. Nah, sejauh ini Veronica melihat bagaimana edukasi yang diberikan oleh pemerintah dari perguruan tinggi untuk memberikan pemahaman-pemahaman agar kita itu memang siap dengan setiap perkembangan dan kita bisa membentengi dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Menurut yang saya lihat, sebenarnya edukasi ini sudah cukup diterapkan di milenial ini sendiri, tetapi dengan bicara milenial lagi tidak terlepas dari internet, sosial media. Mungkin bisa edukasi itu bisa ditanamkan melalui sosial media, mungkin lebih dapat dicerna oleh milenial. Karena kan kalau kita lihat kalau teknologi ini kan banyak sekali konten-konten begitu Pak ya, yang mungkin merusak nilai-nilai Pancasila, dan harapannya kan ya ini memang terkadang kita nggak bisa batasi konten-konten yang hadir ini begitu ya, tapi harapannya mahasiswa bisa share saring dulu ya informasi itu dan bisa memilih dan memilah begitu ya Pak ya. Iya, kita biar generasi milenial itu pakai rumus ATM itu, maksudnya ambil, tiru, modifikasi, jangan diambil mentah-mentah. Kan kita tahu di teknologi itu juga banyak rekayasa. Mungkin faktanya tidak seperti itu. Tapi kalau diambil mentah-mentah tanpa ada saringan tadi, maka dampaknya akan sangat kurang bagus. Tapi boleh meniru yang itu, tapi nanti dimodifikasi sesuai dengan nilai-nilai kultur kita. Oleh karena itu generasi milenial itu perlu dibentengi agar mereka tetap meyakini bahwa Pancasila itu mampu membentengi perkembangan teknologi hari ini. Dan apa sih sebenarnya yang menjadi maksud saya begini Pak, ketika teknologi ini hadir dengan perkembangan yang begitu pesat, dan kita harus mampu membentengi dengan nilai Pancasila ini. Tapi kalau kita melihat dengan kondisi saat ini kan ini masih menjadi persoalan gitu. Apakah hadirnya negara ya ataupun pemerintah sini dalam membatasi informasi-informasi yang diterima oleh anak-anak kita, karena kita dalam kondisi bermasalah begitu. Apakah ini sudah efektif untuk memberikan pembatasan yang diterima oleh anak-anak kita? Ya, pemerintah banyak sudah melakukan program di KPI misalnya, Komisi Penyiaran Indonesia. Jadi ada banyak konten-konten yang dilarang untuk tayang. Kemudian Menko Info juga melarang siaran-siaran yang bertentangan dengan nilai-nilai. Jadi upaya pemerintah ini kita pandang itu sebagai suatu hal yang positif walaupun belum maksimal. Sepintar-pintarnya pemerintah dalam melalui program ini juga perkembangan teknologi tadi tidak bisa kita bendung, akan lebih karena teknologi itu lebih cepat majunya daripada
manusianya itu Iya. sendiri. Apalagi kita Indonesia memang udah ketinggalan lebih dulu ya Pak ya. Kita sekarang malah harus berlari mengejar perkembangan teknologi. Tapi artinya bahwa kita Indonesia generasi mudanya harus benar-benar punya literasi digital yang baik, cakap digital begitu ya Pak ya. Nah kalau Fauzan menanggapi ini terkait dengan literasi digital untuk membentengi perkembangan zaman supaya kita tidak masuk ke wilayah negatifnya, tapi nanti ya jawabnya setelah yang satu ini ya. Pemirsa jangan kemana-mana, setelah yang satu ini Aceh bicarakan kembali bersama Anda. Dulu TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruat sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, beruat. Kemarin sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing, pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Untuk beralih ke siaran TV digital, kamu hanya perlu menginstal set-top box tanpa membayar iuran bulanan. Siaran TV digital membuat gambar televisimu lebih bersih, lebih jernih, dan lebih canggih teknologinya. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Ribuan suku dan bahasa, warna-warni budaya. Ajarkan kita bijaksana, menjaga Indonesia kaya. Ayo, pernah kita bersyukur, rakyat terus bersatu padu, pemerintah yang adil dan jujur, pimpin negaraku maju. Ayo mama, jangan marah beta, dia cuma pegang beta. Ayo mama, jangan marah beta, lah orang muda punya biasa. Sik bantuan ikan di marjoget, sormari kotak kira menari, si bang-bangkan jula-jula, si bang-bangkan jula-jula. Dari Aceh hingga Papua, kita semua bersaudara, bekerja dan berdoa, bangga dan bersahaja untuk Indonesia Raya. TVRI, media pemersatu bangsa. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Aceh Bicara. Kita lanjutkan Fauzan tadi terkait dengan pertanyaan tentang literasi digital dan bagaimana kemudian anak muda membentengi perkembangan digitalisasi ini. Nah, terkait literasi yang pada saat ini berkembang pesat begitu Bang, yang perlu kita bentengi itu kita harus arif dan bijak melihat informasi yang akan disampaikan. Semisal kita melihat informasi, kita melihat ini sumbernya dari mana, kemudian apakah benar. Nah, perlulah arif dan bijak menurut saya untuk membentengi literasi-literasi yang berkembang pada saat ini. Begitu singkatnya. Oke, jadi dicek dulu kebenarannya sudah benar dan layak tidak di-share gitu ya. Kalau sudah layak baru di-share gitu. Tapi kemudian anak muda saat ini tuh sepertinya seperti latah ya. Mudah sekali ketika ada misalnya konten yang viral ya, langsung ikut-ikut ya. Padahal harusnya kan tadi ngecek dulu ini sebenarnya punya nilai Pancasila atau tidak gitu ya. Dengan misalnya menari-nari yang tidak baik misalnya dan sebagainya begitu. Nah ini sebenarnya
kalau anak muda menjawab gitu ya, apa sih sebenarnya yang terjadi di anak-anak kita sehingga bisa dibilang latah begitu? Mungkin anak muda yang tadi Mas sebutkan itu kurang percaya diri mungkin. Kurang percaya diri. Oke. Karena kan kalau kita sadari, kita ini sebagai warga Indonesia lah khususnya, kita banyak budaya-budaya yang baik. Dari gotong royong kah. Nah, kalau kita meniru konten-konten yang tidak baik, sudah berseberangan dengan apa yang tadi dimaksud. Jadi itulah dia bahwa ketika banyak sekali media yang saat ini bermunculan ya dengan berbagai macam kreativitas isi kontennya, itu kita yang membentengi Pak ya, bahwa anak-anak ini harus tahu ini enggak ya, kalau nggak baik ya jangan ditiru gitu ya Pak ya. Ya, kembali karena kan Pancasila itu sendiri sebagai kepribadian bangsa, artinya bahwa masyarakat Indonesia itu sebenarnya itulah Pancasila. Kalau mau melihat Pancasila, lihatlah orang Indonesia itu. Karena Pancasila itu adalah kepribadiannya. Jadi perilakunya seharusnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Karena Pancasila itu sendiri kan digali dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia itu sendiri. Bukan diciptakan oleh pemerintah atau Soekarno atau siapa. Tapi memang itulah budaya kita. Jadi perilaku kita juga akan terlihat nanti apakah sesuai dengan nilai-nilai budaya kita atau tidak. Jadi generasi milenial tadi yang berperilaku menyimpang itu mungkin mereka sudah melupakan nilai-nilai budaya bangsanya, jadi bukan dia lagi. Artinya ini mungkin ada persoalan memahami kemudian asal mula adanya Pancasila ini dan kemudian menjadi pedoman kita untuk bernegara sebenarnya ya Pak ya. Nah, di perguruan tinggi juga di lembaga pendidikan lain, Pancasila itu PPKN itu menjadi mata pelajaran wajib di sekolah. Di perguruan tinggi juga pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu menjadi mata kuliah wajib. Artinya bagaimana kembali memperkenalkan kepada generasi muda apa yang menjadi budaya-budaya bangsanya itu, sehingga perilaku mereka harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi disadari, pemerintah mulai menyadari bahwa perkembangan teknologi generasi milenial hari ini mulai tercerabut dari nilai-nilai budaya bangsa tadi. Dan kemudian juga menjadi hal penting diperhatikan di sini terkait dengan nilai Pancasila yang diberikan kepada si pendidiknya Pak. Karena kalau kita melihat beberapa kasus belakangan ini, persoalan malah terjadi karena pendidik yang mungkin tidak punya nilai Pancasila itu sendiri. Ini seperti apa kalau tanggapan Bapak? Ya, memang fakta kita tidak bisa menutup mata. Justru di dunia pendidikan itu pendidik itu sendiri mungkin yang berperilaku menyimpang. Tidak hanya di pendidikan umum, di pendidikan agama pun juga berperilaku menyimpang yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu mungkin dari rekrutmen dan pemahaman tadi, atau si pendidik tadi juga dia tidak memahami, dia hanya mampu menyampaikan tapi tidak mampu mengimplementasikan dalam kehidupannya. Dia hanya hafal Pancasila tapi tidak bisa mengimplementasikan, hafal Al-Quran tapi nilai-nilai yang dalam Al-Quran itu juga dia tidak mampu implementasikan. Jadi sebenarnya bukan Al-Quran atau Pancasilanya yang salah, tapi bagaimana pribadi itu sendiri memaknai apa yang dipahaminya. Nah, jadi pribadinya yang salah ya Pak ya. Yang salah dan sebenarnya. Makanya yang diperbaiki adalah pribadi ini, begitu ya. Dan tantangannya memang sangat luar biasa. Oke, kita kembali ke Veronica nih, juga mewakili dari organisasi Pancasila begitu. Boleh cerita organisasi apa sih sebenarnya ini? Seminar gitu untuk masyarakat dalam memahami Pancasila itu sendiri dan merayakan hari-hari besar Pancasila itu sendiri untuk mengingat bagaimana Pancasila itu sendiri. Dan ini kita kadernya ini dari mahasiswa saja atau ada yang dari mahasiswa, ada juga dari masyarakat. Ada dari masyarakat juga, dan ini bergerak di seluruh kabupaten kota di Aceh, ada gitu perwakilannya begitu ya. Nah, ini sebenarnya hadirnya organisasi seperti ini juga membantu ya Pak Hasbi dalam
menanamkan kembali nilai-nilai Pancasila dia ini. organisasi pemuda Pancasila itu kan sudah puluhan tahun dia berdirinya. Bagaimana sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah. Kemudian juga kita di Kesbangpol, kebetulan saya juga tergabung di PPWK tentang pendidikan wawasan kebangsaan. Juga kita mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila ini ke semua masyarakat, ke semua organisasi masyarakat, ke pesantren, ke semua lapisan. Bagaimana kembali lagi mereka itu mampu berperilaku sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa tadi. Iya, benar. Ini yang juga menjadi hal penting ya ketika Aceh yang mungkin punya fondasi agamanya yang lebih kuat dan ini tidak melencengkan dari nilai-nilai Pancasila yang sudah ada begitu, dan pemahaman inilah untuk bisa lebih ketika agama syariahnya sudah berjalan dengan baik, Pancasila juga akan berjalan dengan baik. Ya, itulah konsep deradikalisasi sekarang ini, bahwa ada paham radikal, makanya kita masuk ke wilayah-wilayah yang basis agama. Ternyata mereka justru pada awal mulanya pendukung Pancasila yang kuat itu memang dari basis agama, dari NU, Muhammadiyah. Makanya kita coba masuk ke wilayah-wilayah itu sebagai program utama dari Kesbangpol. Dan ini dilakukan ya Pak sampai ke daerah-daerah, ke daerah wilayah ke perbatasan, pesantren, masyarakat, semua organisasi massa, PNS, guru, semua lapisan. Saya kembali ke Fauzan nih. Dalam masa belajar ini 1 semester ya nanti di sini berarti ada semacam ini kan dapat pembelajaran di Aceh gitu ya, tentang Acehnya sendiri begitu. Ada juga memberikan seperti informasi kepada mahasiswa yang di Aceh ini terkait dengan apa yang ada di Garut juga begitu, berarti ada mungkin. Nah, kalau saya kan di Universitas Garut, Mbak. Itu kalau saya kembali lagi ya belajar tentang Pancasila ya. Itu kami 4 SKS, ada pendidikan kewarganegaraan, kemudian Pancasila. Nah, itu ada 4 SKS. Nah, kalau di Universitas Garut tersendiri khususnya itu ada iman, ilmu, amal. Bagaimana kita mengimani atau keyakinan kita yang kaitannya tentang agama mungkin. Kemudian dikembangkan melalui ilmu pengetahuan yang sudah kita dapat dan diamalkan, yaitu diaplikasikan sesuai sesuai ilmu yang telah kami terima, begitu mungkin. Dalam bergaul dengan teman-teman yang berbeda berbeda asal ya, ada kesulitan tidak menjalankan keseharian bersama mereka karena berada dalam satu asrama ya. Ini kan punya budaya yang berbeda, itu ada nggak sih? Mungkin dari bahasa aja mungkin, Mbak. Dari bahasa aja, tapi bisa disatukan dengan bahasa Indonesia ya? Bisa, cuman logatnya aja yang beda. Logat kan, kalau Sunda kalau Jawa mungkin kayak medok gitu. Kemudian kalau orang Aceh sendiri itu agak cepat kalau bilang bahasa Indonesia, cepetan. Dan kalau masalah karakter dan lain sebagainya itu tidak begitu ini ya? Tidak begitu. Tidak begitu sama. Karena kita Indonesia, Pak. Saya membimbing mereka bahwa mereka itu adalah saudara. Saya bawa mereka kemarin ke Musim Aceh. Ternyata di Musim Aceh ada satu program tentang alat musik se-Indonesia itu ragam nada satu irama. Ternyata connect dengan program kita, bertukar sementara bermakna selamanya. Jadi saya bimbing mereka bahwa mereka itu adalah saudara di sini. Selama di bawah saya, jadi mereka harus mampu beradaptasi. Apa sih tantangannya Pak menghadapi 90 mahasiswa dengan 5 pembimbing? Tantangan yang berat memang dari budaya yang berbeda, macam apalagi Aceh dengan syariat Islamnya. Tapi kita berikan pemahaman untuk memasuki wilayah-wilayah di Aceh, kita berikan pemahaman. Tapi alhamdulillah mereka mau mendengar apa yang kita arahkan, dan saya juga coba mendekati mereka dengan mengikuti dunia mereka, dari bahasanya, dari apanya. Jadi saya coba mendekati mereka. Saya coba belajar bahasa mereka supaya bisa lebih dekat. Jadi saya tidak menciptakan gap
dosen pembimbing dengan mahasiswa. Jadi sehingga bisa membangun chemistry malah begitu Pak ya, chemistry, supaya apa yang sebenarnya ingin kita sampaikan dari Aceh kepada mereka semuanya bisa sampai tersampaikan. dengan baik begitu ya. Apa hal yang paling penting yang ingin dicapai dari Bapak mungkin sebagai pembimbing di sini agar 90 mahasiswa ini paham betul tentang Aceh, Pak? Ya, itulah pemahaman. Sebenarnya paham tentang Aceh adalah pemahaman terhadap keindonesiaan itu sendiri, bahwa Indonesia itu adalah beragam. Aceh dengan adat budayanya yang berbeda dengan daerah lain, tapi dia adalah bagian dari Indonesia. Perbedaan harus kita juga mereka saya bawa bagaimana di Aceh itu berlakunya syariat Islam, bahwa ajaran agama itu sangat kuat. Ke kuburan, ke Kerkop, Pecut itu di sana ada anak sultan yang kuburannya terpisah dari keluarga sultan. Jadi saya jelaskan ke mereka. Di sana ada mereka foto juga, ada tertulis mati ane mupat jirat, mati adat pat ketamita. Jadi mereka bertanya apa itu Pak. Jadi saya jelaskan sesuai dengan budaya Aceh itu sendiri. Karena kita sebenarnya punya hal yang khas ataupun spesifik di sini, karena kita pernah konflik ya Pak ya. Tentunya ini jadi satu hal yang mungkin menjadi catatan penting ketika anak 90 mahasiswa ini di sini, bahwa kita pernah tergores tapi kita masih tetap cinta Indonesia. Masih mencinta. Saya sudah membawa mereka juga ke gedung perdamaian Aceh. Jadi mereka melihat senjata yang dipotong-potong. Jadi kita juga menceritakan bagaimana proses perdamaian itu terjadi. Musibah Aceh juga itu salah satu faktor yang mendorong terjadi perdamaian. Jadi mereka juga kita bawa ke Museum Tsunami, Kapal Apung, dan kuburan massal tsunami. Tinggal satu lagi kami belum terlaksana, ini ke Simelu itu, karena Semong. Untuk melihat ini ya. Mudah-mudahan ke depan mungkin bisa terlaksana. Artinya memang 90 mahasiswa ini akan dibawa ke seluruh Aceh. Situs, di kabupaten kota. Ke Tari Saman misalnya, ke Gaya Lues, Tari Didong ke apa. Jadi Gajah Putih juga saya cerita ke mereka, itu ada di Aceh Tengah, Tari Guel itu. Masih banyak sih program kita yang belum terlaksana. Dan ini akan dilaksanakan di berapa bulan tersisa mendatang begitu ya Pak ya. Kalau dari Veronica, untuk kegiatan dari Pemuda Pancasila ini yang menjadi agenda rutin begitu, untuk khususnya untuk milenial begitu, apa aja sih yang dilakukan? Yang dilakukan kita, terutama Pemuda Pancasila ini, untuk menggalakkan kepada masyarakat untuk tidak lupa dengan hari-hari besar Pancasila, dan menanamkannya. Kami juga merupakan garda terdepan dari Pancasila itu sendiri. Jadi masyarakat mungkin bisa mencontoh dari apa yang sudah kami lakukan, seperti itu. Kalau untuk tadi kan sempat ada disebutkan bahwa ada kegiatan-kegiatan seperti seminar begitu, artinya kan di sana itu diisi pengetahuan kembali tentang nilai-nilai Pancasila. Itu dilakukan mulai dari mana tuh? Apakah masuk sampai ke gampung-gampung kah, atau memang fokusnya untuk pemuda di jadi masuknya ke kampus-kampus saja kah, seperti itu? Kami tersebar ke setiap masyarakat, tidak terkhusus mahasiswa saja, seperti itu. Artinya memang ada program yang, karena kan kalau di kampung kita di Aceh ini ada ketua pemudanya juga ya Pak, begitu. Nah itu juga bagian ini nggak sih sebenarnya Pak, untuk bisa kembali memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya kampung terkait dengan nilai Pancasila juga? Iya, sebenarnya di kampung-kampung di Aceh itu ada Karang Taruna, ada organisasi-organisasi masyarakat di kampung yang bisa mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila ini. Apalagi program pemerintah kan memulai pembangunan itu dari wilayah pinggiran, dari wilayah kampung. Bagaimana bahwa budaya di kampung itulah sebenarnya yang asli Pancasila. Budaya pada masyarakat kampung itu yang masih
sistem kekerabatannya masih kental, kepedulian sosialnya masih kental, jadi kita kembali ke sana. Oke, itu sih sebenarnya Pak ya. Sebenarnya sudah diimplementasikan, tapi ini harus tahu ini adalah nilai-nilai Pancasilanya. Cuma namanya saja mungkin mereka tidak tahu namanya, padahal sudah dikerjakan. Sudah dikerjakan ya, oke. Dan tentunya Pancasila ini harus benar-benar tidak hanya dihafal ya, Fauzan ya. Satu sila 1, 2, 3, 4, 5 gitu, tapi implementasian kelimanya gitu ya. Oke, diamalkan. Tadi ada apa motonya tadi? Iman, ilmu, amal dari Iman, ilmu, amal gitu. Oke, ini jadi tantangan untuk anak muda sih sebenarnya bahwa dari awal kita sebut bahwa teknologi akan semakin cepat terus berkembang, tapi kita juga harus berkembang cara pikirnya, harus bijak Pak ya, untuk bisa membentengi perkembangan ini. Kita harus bisa ngambil positifnya begitu ya. Oke, apalagi mungkin Pak Hasbi yang perlu disampaikan kepada masyarakat ini bahwa nilai-nilai Pancasila ini sebenarnya memang sudah diimplementasi, tapi sekarang harus kita perkuat lagi pemahaman nilai-nilai ini agar bisa menghadapi perkembangan zaman yang saat ini terjadi. Ya, sebenarnya kan dalam dunia pendidikan itu ada 3 pusat pendidikan, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Bagaimana ketiga komponen itu mampu bekerja sama untuk membentengi generasi muda tadi. Keluarga juga tidak boleh lepas diri, menyerahkan kepada sekolah semuanya. Masyarakat juga bertanggung jawab. Hari ini kenapa generasi milenial mulai tercerabut dari akar budayanya, rasa peduli tadi. Masyarakat tidak peduli lagi terhadap perilaku milenial karena nanti takut akan menyinggung orang lain sehingga jadi konflik. Jadi di sini sebenarnya semua bertanggung jawab ketiga lembaga ini. Jadi itu menurut yang mau saya sampaikan di sini, bagaimana ketiga lembaga ini mampu bekerja sama. Masyarakat tidak merasa takut untuk menegur kalau memang generasi milenial itu berperilaku yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Juga keluarga, terutama sekali sebagai tempat madrasatul ula ya, tempat pendidikan utama bagi si anak. Jadi sehingga peran keluarga, sekolah hanya beberapa jam di sekolah. Selebihnya di keluarga dan masyarakat. Jadi kedua unsur ini sebenarnya yang harus berperan lebih. Iya, benar. Karena kalau kita lihat karena mungkin ya perkembangan zaman juga Pak, di mana masyarakat saat ini mulai acuh tak acuh ya, apatis, tidak peduli begitu ya. Siapa yang melakukan apa terserah begitu ya. Tapi sebenarnya ini yang selama saya tidak diganggu, saya tidak mengganggu. Sebenarnya konsep itu yang enggak. Justru kita kepedulian itu ya memang harus kepo-kepoin orang. Kepo-kepoin tapi dalam konteks positif itu yang perlu. Oke. Kita sudah di penghujung waktu. Mungkin apa yang mungkin sebagai closing statement yang ingin disampaikan pada masyarakat, khususnya nih anak-anak muda, yang disampaikan ke pemirsa yang juga generasi milenial saat ini. Silakan dari Fauzan dulu. Bismillah. Sebelumnya kalau dari saya sendiri, bentuk dari pengamalan Pancasila ini kita dari kehidupan sehari-hari itu merupakan sudah pengamalan dari Pancasila. Dan yang pada intinya kita tetap menjalani kehidupan kita dengan nilai-nilai kebaikan, kemudian saling gotong royong dan tidak mencederai satu sama lainnya. Dalam arti kata toleransi. Indikator terbesar dari Pancasila itu merupakan toleransi. Bagaimana kita saling memahami satu sama lain. Begitu mungkin. Baik. Dan dari Veronica? Dari saya, mari sama-sama milenial untuk dapat mencapai tujuan bangsa, kita harus mengamalkannya juga, bukan siapa yang paling Pancasilais. Tapi sama-sama kita punya nilai Pancasila pada diri masing-masing. Terakhir dari Pak Hasbi. Ya, kepada generasi milenial pesan saya agar menjadikan kembali Pancasila itu sebagai kepribadian generasi milenial. Mereka dipersilakan tadi berpikir global, tapi harus tetap bertindak
sesuai dengan budaya bangsa bertindak lokal. Untuk masa depan bangsa kita Pak ya. Baik, terima kasih Pak Hasbi, Verolika dan juga Fauzan dalam waktunya di Aceh Bicara. Dan pemirsa, demikian tadi perbincangan kita dalam Aceh Bicara, dan perlu kami sampaikan kembali bahwa dialog ini terselenggara atas kerjasama TVRI Aceh dengan pemerintah Aceh melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh. Dan akhirnya saya Ida Almadani beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.